Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel HFZ bersama Pak Hafiz. Jangan lupa untuk berdoa agar dipermudah dalam memahami dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita menuju ke konten. Kita masuk ke ilustrasi pertama. Suatu pabrik memproduksi bahan mentah menjadi bahan setengah jadi, kemudian mengubah bahan setengah jadi tersebut menjadi bahan jadi sebagai berikut. Tabelnya ditampilkan sebagaimana demikian. Kolom bahan mentah, kalau bahan mentahnya 3000, bahan mentah ini diproduksi menjadi bahan setengah jadi menjadi 1500. Kalau bahan setengah jadinya 1500, maka dia akan menjadi bahan jadi sebanyak 140 unit. Dan seterusnya demikian sebagaimana tabel yang ditunjukkan. Nah, dari tabel ini kita akan menganalisis pertanyaan A, berapa unit bahan jadi yang diproduksi pabrik tersebut jika pabrik tersebut memiliki 10.000 unit bahan mentah. Untuk pertanyaan B, berapa unit bahan jadi yang diproduksi pabrik tersebut jika pabrik tersebut memiliki X unit bahan mentah. Kita akan analisis nih pembahasan untuk soal yang pertama. Dari kolom-kolom atau data yang ditampilkan, kita akan menganalisis kalau bahan mentahnya 10.000, berapa banyak bahan setengah jadi yang akan diproduksi, yang dapat diproduksi. Nah, kalau dia 30.000 menjadi 1.500, kalau 2.000 menjadi 1.000, kalau 1.000 jadi 500, sementara kalau 500 jadi 250. Bagaimana kalau 10.000 unit? Ya, tinggal dibagi 2 ya, 10.000 dibagi 2 menjadi 5.000 bahan setengah jadi. Nah, berarti dari bahan setengah jadi akan diproduksi lagi menjadi bahan jadi. Bahan setengah jadinya ada 5.000, karena tadi dari bahan mentah berubah menjadi bahan setengah jadi 5.000 unit. Nah, bahan setengah jadinya sekarang ada 5.000 unit. Berapa banyak bahan jadinya? Kita analisis nih, kalau dari 1.500 dia menjadi 140. Dari 1.000 menjadi 90. Dari 500 menjadi 40. Dari 250 menjadi 15. Bagaimana kalau 5.000? Oke, salah satu cara yang dapat kita peroleh ini 1.500 nih. Dari data-data ini bisa dibagi 2 ya, dibagi 10. Ini dibagi 10 kemudian dikurangi 10. Ya, 1.500 dibagi 10. 1.500 dibagi 10 dikurangi 10, itu kan jadinya adalah 150 dikurangi 10, 140. Semuanya memenuhi. Jadi bahan jadi yang akan terproduksi jika memiliki 10.000 unit. 10.000 unit bahan mentah adalah 490. Bagaimana jika bahan mentahnya adalah X unit? Kalau bahan mentahnya X unit, berarti kan tadi prosesnya adalah untuk memperoleh bahan mentah menjadi bahan setengah jadi, tadi 10.000 ini kita bagi 2 ya. Berarti bahan setengah jadinya adalah X per 2. Kalau bahan mentahnya adalah X, berarti bahan setengah jadinya adalah X per 2. Oke, sekarang bagaimana bahan setengah jadinya? Kalau bahan setengah jadinya adalah Y unit, berarti bahan jadinya adalah tadi dibagi 10, dikurangi 10. Sementara bahan setengah jadi itu kan adalah X per 2. Y itu adalah X per 2. Bahan setengah jadinya adalah X per 2. Berarti X per 2 dibagi 10 dikurangi 10. Y-nya kita substitusikan dengan X per 2. Menjadi X per 2 per 10 dikurangi 10. X per 2 dibagi 10, jika ditulis secara mendatar, zaman SD kita bisa bikin X per 2 dibagi 10. Atau X per 2 dikali, ini kan 10 per 1 jadi 1 per 10 ya. Maka dia jadi
X per X dikali 1X, 2 dikali 10, 20. Atas kali atas, bawah kali bawah. Maka menjadi X per 20 dikurangi 10. Nah, dari bahan mentah yang sebanyak X unit akan menjadi bahan jadi sebanyak X per 20 dikurang 10. Kemudian ilustrasi kedua ada 3 buah fungsi F, fungsi G, fungsi H yang memetakan dari himpunan sebelah kiri ke himpunan sebelah kanannya. Ini pernah kita pelajari waktu zaman SMP, sekarang akan kita ulangi sedikit. Tentukanlah nilai kalau F0. Berarti kalau F0 itu adalah F0, ini kan fungsi F ya. Berarti dari 0 dia memetakan ke minus 2. Berarti kalau F0 itu dia minus 2. Kemudian ditambah G1. G1 itu berapa? Kita lihat panah ini. 1 memetakan ke 0. Berarti ditambah 0. Dikurang H-1. Berarti fungsi H min 1 memetakan ke 1. Dikurangi 1. Maka hasilnya adalah minus 2 ditambah 0 minus 2. Minus 2 dikurangi 1 adalah minus 3. Kemudian bagaimana kalau bentuknya seperti ini? Tentukanlah nilai untuk soal A, F G-1 ditambah G H-1 dikurang H F-1. Dan soal B juga demikian. Mari kita bahas untuk soal A, F-1, Fg-1. Fg-1 berarti kita akan melihat dulu yang dalamnya ini nih. G-1. G-1 itu nilainya berapa? Nah, nih G-1. Ya, min 1 dia memetakan ke minus 2. Berarti di sini kita tulis F-2. Ditambah kemudian F-2 itu berapa nilainya? Nah, kita petakan dari fungsi F-2 itu ke minus 1. Berarti di sini nilainya minus 1. Ini tanda ditambah lagi. Sekarang kita beralih ke yang kedua. Sekarang H-1 itu dikerjain H-1 dulu ya, yang dalamnya ya. Ini berarti G, masih G. H-1 itu berapa? H-1 memetakan H itu min 1 dipetakan ke 1. Berarti di sini G1. Oke, sekarang kita ke G1. G1 itu berarti fungsinya yang G1 dipetakan ke 0. Berarti ini nilainya 0. Terus dikurang. Nah, sekarang ini fungsi H F-1. Berarti kita ngelihatnya dari fungsi F. F-1 berarti dari min 1 dipetakan ke 2. Berarti ini H2. Oke. Kemudian bagaimana dengan H2? H2 itu berarti kita ngelihat di fungsi H. 2 dipetakan ke 2 juga. Sini. Berarti hasilnya adalah min 1 ditambah 0 dikurangi 2. Minus 3. Sekarang kita bahas soal yang B. Untuk mengetahui nilai GF0. Berarti yang kita kerjain dulu adalah F0-nya. Kita melihat nilai F0 dari fungsi F. 0 dipetakan ke minus 2. Berarti di sini adalah G minus 2. Gitu. Kemudian G-2 berapa nilainya? Kita lihat dari fungsi G. G-2 berarti minus 2 dipetakan ke 2. Berarti di sini nilainya adalah 2. Kemudian yang sebelah tengahnya dikurang. Kita kerjain yang H-2 yang dalam sini dulu nih. Berarti H yang di luar masih belum. Sekarang H-2 itu adalah dipetakan di fungsi H itu minus 2 ke 1. Berarti nilainya ini adalah 1. Kemudian H1. Kita melihat dari fungsi H juga 1 dipetakan ke minus 2. Berarti di sini dikurang minus 2. Dikasih tanda kurung ya, biar nggak melebar kemana-mana dan tidak bingung dengan negatifnya nanti. Kemudian dikali F1. Berarti kita lihat dari fungsi F. F1 itu adalah nilainya 0. Berarti dikali dengan F. Ininya hasilnya adalah 0. F0 berapa? F0 itu berarti kita lihat fungsi F. 0 dipetakan ke minus 2.
Berarti di sini nilainya minus 2. Berarti secara aljabar kita bisa tulis 2 dikurang minus 2 dikali minus 2. Oke, 2 dikurang minus 2 dikali minus 2. Berarti 2 dikurang 4. Minus 2 kali minus 2 ya. 4 berarti minus 2 hasilnya. Inilah yang dinamakan fungsi komposisi, jadi memanfaatkan 2 atau lebih fungsi untuk dikomposisikan kepada fungsi yang lainnya. Nah, komposisi fungsi seperti ini, jadi kalau kita punya fungsi f, demikian, lalu kita dari, seperti tadi nih, bahan mentah berubah menjadi bahan setengah jadi. Dari bahan setengah jadi, diproses lagi menjadi bahan jadi. Inilah yang namanya komposisi fungsi. Nah, dari bahan mentah kalau mau langsung ke bahan jadi, ada fungsi komposisinya. Kalau di sini berarti GFX. Kenapa GFX? Jadi fx-nya, fx yang ini adalah fx, adalah sebagai x-nya si G. Notasi komposisi fungsi. Jadi kalau bentuknya GFX, dia adalah GOFX, dibacanya GOFX. Contohnya demikian, jika fx sama dengan 2x plus 3, dan gx sama dengan x min 1 per x, maka nilai GOF min setengah ditambah FOG 2 per FOF 0 dikurang GOG setengah. Pertama kita akan menghitung GOF-nya dulu. GOF kita hitung. GOF minus setengah. Berarti kalau GOF minus setengah, dia adalah GF minus setengah. Gitu. Nah, F minus setengah. Berapakah F minus setengah? Berarti kalau F minus setengah, X-nya minus setengah ya. Berarti ini jadi 2 dikali minus setengah, 2 dikali minus setengah ditambah 3, ya ini fx ya. Berarti jadi G ini coret jadi minus 1 ditambah 3, berarti jadi G2. G2 nilainya adalah, G2 berarti adalah, kita pakai fungsi G ya, berarti 2 min 1 per 2, hasilnya adalah 1 per 2. Maka GOF min setengah adalah 1 per 2. Kemudian nilai untuk FOG2. FOG2 berarti dia sama dengan FG2. FG2 berarti adalah 2 dikurangi 1 per 2. Kita pakai fungsi G ya, karena G2 dulu yang kita kerjakan. Terus F 2 dikurangi 1 adalah 1 per 2. Nah sekarang F 1 per 2 berarti kita pakai fungsi F. 2 1 per 2 ditambah 3, dioperasikan 2 sama 2 nya jadi 1 ditambah 3, hasilnya adalah 4. Maka FOG2 nilainya sama dengan 4. Sekarang kita akan menghitung nilai FOF0. FOF0 berarti kita pakai fungsi F0. Bagaimanakah nilai F0? F0 berarti 2 dikali 0 ditambah 3 sama dengan F 2 dikali 0, 0, 0 ditambah 3, 3. F3 berarti kita pakai fungsi F lagi. 2 dikali 3 ditambah 3, 6 ditambah 3, hasilnya adalah 9. Berarti FOF0 nilainya 9. Sekarang kita hitung nilai GOG setengah. GOG setengah berarti GOG setengah adalah G setengah, gitu ya. Berarti G setengah ini yang di dalam ini kita hitung pakai fungsi G. Berarti jadi setengah dikurangi 1 per setengah. Setengah dikurangi 1 adalah minus setengah per setengah, gitu ya. Setengah dibagi setengah 1, jadi
minus 1. Bagaimana G minus 1 pakai fungsi G lagi? Berarti jadi min 1 dikurang 1 per min 1. Min 1 dikurangi 1 jadi minus 2. Minus 2 dibagi minus 1 hasilnya adalah 2. Berarti GOG setengah adalah 2. Dari sini kita sudah punya masing-masing nilai, tinggal kita entry ke persamaannya. Berarti GOF min setengah itu adalah setengah, FOG 2 adalah 4, FOF 0 adalah 9, GOG setengah adalah 2. Berarti setengah tambah 4 per 9 dikurangi 2. Setengah ditambah 4 adalah 9 per 2. 9 dikurangi 2 adalah 7. Berarti 9 per 2 dibagi 7 itu adalah 9 per 14. Ini dapat ditulis mendatar menjadi 9 per 2 dibagi 7 ya. 9 per 2 dikali 1 per 7 jadi 9 per 14. Kemudian masuk ke fungsi komposisi, beberapa contoh soalnya. Kalau tadi kan nilai fungsi komposisi dia pakai angka, bagaimana kalau nggak pakai angka? Jadi ditanyain FOG-nya, GOF-nya atau FOF-nya atau GOG-nya. Diketahui fx 3x min 5, gx 2 min 7x, tentukanlah FOG-nya. Berarti kalau FOG-nya untuk soal A, FOGX itu adalah FGX. Berarti kita akan menginput si GX ke fungsi fx. Setiap x yang ada di fx berubah menjadi gx. Jadi kalau fx sama dengan 3x min 5, berarti kan fa adalah 3a min 5, fb adalah 3b min 5, fc adalah 3c min 5. Berarti kalau fgx berarti dia adalah 3gx min 5. Sementara gx itu adalah 2 min 7x. Berarti 3 dikurungin biar nggak beleber kemana-mana. 3 dikali 2 min 7x. Karena gx adalah 2 min 7x. Dikurangi 5. Ini dikali pelangi jadi 6 minus 21x dikurangi 5. Jadi diperoleh minus 21x. 6 dikurangi 5 adalah 1. Ini adalah FOG-nya. Kemudian FOGX-nya ini. Sekarang kita ke soal yang B, dia nanyain GOFX. Berarti kalau GOFX adalah GFX. Berarti kita pakai fungsi G, kita masukin si FX. Komposisikan FX ke G. Berarti karena GX itu adalah 2 min 7X, berarti ini 2 min 7FX. Berarti 2 dikurangi 7, FX-nya adalah 3X minus 5. Ini yang dikerjain perkaliannya dulu ya. 2 dikurang kali pelangi ini 21x min 7 dikali minus 5 adalah plus 35. Berarti diperoleh minus 21x ditambah 37. Ini adalah GOFX. Lanjut ke soal yang C, dia nanyain FOFX. Berarti kalau FOFX kita pakai fungsi F, kita masukin juga fungsi F. Berarti 3fx dikurangi 5. Fx adalah 3x min 5. 3x minus 5 dikurangi 5. Ini adalah dikali pelangi 9x minus 15 dikurangi 5. Berarti jadinya adalah 9x minus 20. Kemudian bagaimana yang D? Soal yang D itu dia adalah GOGX. Berarti GX. Berarti kita masukin GX ke fungsi GX. Berarti 2 min 7 GX. GX sendiri itu adalah 2 min 7x. Berarti ini 2 dikurang, ini min 7 dikali 2 adalah minus 14. Min 7 ditambah
min 7 dikali min 7x adalah plus 49x. Maka diperoleh 49x dikurangi 12. Ini adalah GOGX-nya. Berikutnya yang kedua, diketahui fx sama dengan x min 3 dan gx-nya adalah 2x kuadrat min x plus 1. Tentukanlah FOGX, tentukanlah GOFX. Kalau yang tadi kan fungsinya adalah linear dengan linear, sekarang ada bentuk kuadratnya. Bagaimana mengerjakannya? Misalnya soal A itu adalah FOGX, berarti kita pakai fungsi f. Pakai fungsi f, masukin si gx. Pakai fungsi f itu adalah x min 3, berarti di sini gx minus 3. Nah, gx-nya itu adalah demikian, 2x kuadrat min x plus 1, ini gx, dikurangi 3. Berarti 2x kuadrat min x plus 1 dikurangi 3 adalah minus 2. Selesai. Untuk soal yang B, berarti GOFX, kita pakai fungsi G, masukin si fx. Pakai fungsi G, kita tulis dulu fungsi G, 2x kuadrat berarti fx dikuadratin, dikurangi x, dikurangi fx, ditambah 1. Nah, berarti 2, fx-nya adalah x min 3, berarti x min 3 dikuadratkan, dikurangi, kurungin biar nggak beleber, ditambah 1. Nah, x min 3 dikuadratkan dulu ya. X min 3 dikuadratkan hasilnya adalah x kuadrat min 6x plus 9. Jika tidak tahu caranya bagaimana memperoleh ini, boleh pakai manual dengan menggunakan x min 3 dikali dengan x min 3. Kali pelangi dan hitung dapat seperti ini. Kemudian ini tanda kurungnya bisa kita lepas sehingga menjadi min x plus 3 ya, min x plus 3 ditambah 1 yang ini. Kemudian baru kita kali 2 ke dalam, 2x kuadrat minus 12x plus 18 dikurangi x yang ini ditambah 4. Berarti diperoleh 2x kuadrat min 12x min x berarti minus 13x, 18 ditambah 4 adalah ditambah 22. Inilah GOFX. Oke, sekarang dengan bentuk fungsi pecahan. Kalau tadi dengan bentuk fungsi kuadrat, sekarang dengan bentuk fungsi pecahan. Soal yang A ditanyain FOGX, berarti kita pakai fungsi f. Kita masukin gx, berarti kita tulis dulu fungsi fx-nya, kita tulis 2x plus 1, tapi karena dia pakai gx berarti 2 gx plus 1. Kemudian gx-nya itu adalah 3x plus 1 per 3 minus 2x ditambah 1. Ini yang dikali atasnya doang atau bawahnya juga? Kalau kalian dikasih soal 7 dikali 4 per 9, ngitungnya jadi gimana? Atasnya saja ya. Berarti jadinya adalah 6x plus 2 per 3 minus 2x ditambah 1. Nah, ini bagaimana biar lebih sederhana, kita samain penyebutnya. 1 itu kita samain penyebutnya bisa menjadi misalnya gini, 3 per 7 ditambah 1. 3 per 7 ditambah 1, kalian ngitungnya adalah berarti 3 per 7 ditambah 7 per 7 ya, 1 diubah menjadi 7 per 7 jadi penyebutnya. Berarti 1 ini diubah menjadi, ini kita copy paste dulu, diubah menjadi 3 minus 2x per 3 minus 2x. Maka bisa diperoleh 6x ditambah minus 2x karena penyebutnya sudah sama. 6x dikurangi 2x adalah 4x, 2 ditambah 3 plus 5, penyebutnya sudah sama, 3 minus 2x. Inilah FOGX. Oke, berarti sekarang kita ke soal yang B.
Soal yang B itu adalah GOF X. Berarti kita pakai fungsi G. Pakai fungsi G, kita tulis fungsi G, berarti 3Fx-nya adalah 3X-nya adalah Fx. X-nya adalah Fx ditambah 1 per 3 minus 2Fx. Fx-nya kita rubah menjadi 2X plus 1. 3 dikurungin 2X plus 1 ditambah 1 per 3 dikurangi 2 dikurungin 2X ditambah 1. Dikali pelangi jadi 6X plus 3 ditambah 1 per, kerjain perkalian dulu yang sini ya. 3 dikurangi 4X dikurangi 2. Kali pelangi ya. Minus 2 dikali 2X minus 2 dikali 1. Sehingga hasilnya adalah 6X ditambah 4 per 3 dikurangi 2, 1. 1 minus 4X. Berarti inilah GOFX-nya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.